Menjelang film selesai, ada ketukan di pintu sebanyak 3 kali. Awalnya saya hiraukan, lalu kembali diketuk 3 kali. Saya anggap angin lalu. Bukannya berhenti, malah menambah ketukan hingga menjadi 5 kali. Karena kesal, saya membuka pintu tersebut dengan paksa. Dan kamu tahu apa yang saya lihat? Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan masih tetap punya semangat untuk menjaga kesehatan. Di kesempatan kali ini, saya kembali akan membacakan sebuah cerita horor yang saya ambil dari mojok.co. Cerita kali ini sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Modi Alfianto dari Yogyakarta. Oke, kita mulai saja ceritanya. Sebuah kisah nyata di Yogyakarta yang berjudul 8 tahun tinggal di rumah hantu. Setiap kota memiliki sejarahnya masing-masing. Setiap kampung memiliki ceritanya masing-masing. Dan setiap rumah juga memiliki kisah tersendiri. Kisah berikut ini adalah kisah hantu yang terjadi di sudut utara Yogyakarta. Dulu orang tua saya ngontrak di sebuah rumah petak sederhana. Saking sederhananya, harganya pun sederhana. Pemilik rumah mengatakan dari seluruh rumah yang dikontrakan, rumah inilah yang termurah. Karena saat itu orang tua tak ingin mencari-cari lagi, rumah itu kemudian menjadi rumah kontrakan pertama yang ditempati selama 8 tahun. Mulai dari 1991 sampai 1999. Sekilas tak ada yang aneh. Namun kalau dilihat dari luar, rumah ini memang singup, seperti ada makhluk asing yang menempatinya. Awalnya saya tak yakin, begitu pula orang tua saya. Tapi saat itu sang pemilik kontrakan memberikan kabar yang mengejutkan. Bapak ini orang pertama yang mengontrak di sini. Sebelumnya gak ada yang mau, karena katanya angker. Makanya saya kasih harga paling murah. Bapak saya tak peduli. Toh asal tidak mengganggu kita, segalanya biasa saja. Tapi kenyataannya lain. Perkataan pemilik kontrakan bukan isapan jempol belaka. Pada minggu-minggu awal, tak ada sesuatu yang terjadi, baik siang maupun malam hari. Namun, semua berubah ketika memasuki bulan ketiga. Bulan yang kami sebut bulan perkenalan. Setiap maghrib, saat Bapak hendak ke masjid dengan motor, selalu ada keanehan yang terjadi pada motor. Motor sudah posisi on, tinggal di starter tangan, tapi gagal, bahkan hingga percobaan ketiga. Begitu pula saat mencoba starter kaki, gagal, hingga percobaan ketiga pula. Akhirnya, motor kembali dalam posisi off. Kemudian dinyalakan kembali dengan starter tangan. Ajaibnya, kali ini berhasil. Bapak hanya bingung, dan peristiwa ini berlanjut dari bulan keempat hingga keenam. Jika Bapak diisengi saat maghrib, gangguan yang sebenarnya akan terjadi selepas maghrib. Kadang ada ketukan tak jelas di langit-langit. Tapi gangguan lain lebih banyak terjadi di area pagar. Kejadian paling mencengangkan terjadi saat menjelang tidur.
Saya adalah orang terakhir di dalam rumah yang tidur. Maklum, saat itu musim film Baywatch atau MacGyver. Jadi sayang untuk dilewatkan. Menjelang film selesai, ada ketukan di pintu sebanyak 3 kali. Awalnya saya hiraukan. Lalu kembali diketuk 3 kali. Saya anggap angin lalu. Bukannya berhenti, malah menambah ketukan hingga menjadi 5 kali. Karena kesal, saya membuka pintu tersebut dengan paksa. Dan kamu tahu apa yang saya lihat? Sesosok perempuan dengan sepasang gigi terjulur hingga menyentuh kaki. Belum lagi lidah yang berwarna kecoklatan hingga menimbulkan bau amis. Dan yang paling mengerikan adalah matanya. Kamu tahu Mad Eye dalam film Harry Potter? Ya, begitulah bentuknya. Saya menangis sejadi-jadinya. Bapak dan ibu saya yang mungkin sedang memadu kasih terbangun seketika. Bapak lari ke depan melihat saya menangis, kemudian memeluk saya. Saat bapak mengecek keluar, tak ada apa-apa. Hanya angin yang berhembus dari selatan menuju utara. Setelah peristiwa itu, saya lebih suka tidur awal, melewatkan 2 film tersebut. Apa boleh buat, daripada saya bertemu dia lagi. Saya pun enggan mengingatnya, walaupun wajahnya hingga kini masih membekas di pikiran saya. Esoknya, giliran bapak yang mengalami kejadian serupa. Bapak melihat ibu sedang duduk santai di ruang tamu dengan mengenakan gaun merah. Saat dipanggil, ibu bukannya menoleh, tapi malah memilih keluar rumah. Lantas, bapak pun mengikuti langkah ibu. Saat menuju halaman, terdengar suara ibu memanggil bapak dari dapur. Karena terkejut, bapak menoleh ke belakang dan menjawab panggilan ibu. Namun, sepersekian detik, bapak berpikir, kalau dari belakang itu suara ibu, maka di depan bapak ini siapa? Saat kembali menoleh ke depan, dia sudah tidak ada. Hilang, lenyap tak berbekas. Bapak hanya terdiam dan berdoa. Peristiwa tersebut berulang hingga beberapa tahun selanjutnya. Sampai-sampai kami terbiasa dengan tingkah laku dia. Suka muncul dan menghilang tiba-tiba. Namun kali ini lain. Ibu mengalami peristiwa yang tidak biasanya. Saat menjelang tidur, ibu memperhatikan ruang tamu. Setelah mematikan lampu, ternyata ada dia. Dia duduk sembari menundukkan kepala dengan rambut terjuntai hingga menjalar kemana-mana. Lampu dinyalakan. Ia menghilang. Lalu lampu dimatikan kembali. Kali ini ia berdiri di pojokan sembari kepalanya menghadap tembok. Tapi dari sekian malam, hanya malam Jumat Legi yang paling menakutkan. Bapak pulang dari latihan karate saat maghrib. Dulu saat maghrib, daerah pemukiman Banteng Baru adalah daerah yang menakutkan. Tak ada yang berani keluar selepas maghrib. Beda dengan sekarang, pembangunan berjalan pesat. Convenience store macam Indomaret atau Alfamaret menjamah perumahan tersebut. Belum lagi kafe dan lainnya. Tak ada yang aneh saat memasuki gerbang perumahan. Namun, sesampainya di lapangan sepak bola yang sekarang berubah menjadi Indomaret, ada yang menggelendoti bapak. Saat melihat spion, tak ada wajah. Namun, saat sekelebat wajah bapak menoleh ke belakang, ada peti yang tersangkut. Peti kosong. Entah apa maksudnya. Sesampainya di rumah, bapak menceritakan peristiwa tersebut kepada kami. Kami hanya bisa berdoa. Namun, tiba-tiba ada suara wanita menangis di halaman.
Saya dan ketiga adik serta ibu hanya duduk di ruang keluarga sembari berdoa. Saat bapak menuju halaman, suara tersebut pindah ke kamar mandi. Lalu dikejar lagi. Suara itu pindah ke kamar tamu dan dikejar kembali. Kali ini suara tersebut pindah ke dapur. Bapak berjalan pelan menuju dapur. Sesampainya di sana, suara tersebut menghilang. Sekitar 5 menit kemudian, suara tersebut muncul di halaman belakang. Lebih tepatnya, berada di pohon nangka. Dengan berbekal tasbih dan Al-Quran, bapak mengajak ibu bergegas ke pohon nangka. Sedangkan saya ditugaskan menjaga adik saya. Kata bapak, bentuknya lebih hancur dari apa yang saya lihat. Darah bersimbah di mana-mana. Dan posisinya yang cukup mengerikan. Ia tampak menggantung seperti orang bunuh diri. Saya tak tahu mengapa dia sampai gantung diri. Yang jelas kata bapak, ia minta didoakan supaya arwahnya tenang. Bapak pun memanggil saya. Kami bertiga, saya, bapak dan ibu, berdoa agar ia tak mengganggu lagi dan arwahnya bisa tenang di sisinya. Selepas peristiwa yang mencengangkan tersebut, suasana rumah kembali normal. Tak ada lagi peristiwa yang menakutkan ataupun mengejutkan. Dan peristiwa tersebut berjalan normal hingga kami pindah rumah di daerah Monjali. Kami pun hidup normal dan lebih menikmati hidup. Namun beberapa hari setelah kami pindah, penghuni kontrakan lama yang menggantikan kami datang ke rumah dengan wajah yang pucat pasi. "Ada apa toh pak? Kok seperti ketakutan?" kata bapak bertanya. Dulu bapak sekeluarga pernah mengalami sesuatu yang aneh enggak?" tanya orang tersebut. "Enggak tuh. Memangnya ada apa toh pak?" Bapak mencoba berbohong. "Kemarin saat malam, saya kan lagi tidur di kamar. Lah kok waktu saya bangun, saya sudah berada di halaman belakang." Orang tersebut bercerita. "Wah, saya nggak pernah tuh mengalami kejadian kayak gitu pak." "Serius?" jawab bapak lagi. Sejak saat itu, kabarnya setiap 4-5 bulan, pemilik rumah selalu berganti. Kadang kalau ada pemilik yang menempati sudah menjelang setahun, direnovasi agar nyaman. Tapi baru mau diselesaikan, sang pemilik justru pindah. Aneh. Hingga kini, renovasi terus berjalan. Saya tak tahu siapa yang menempati sekarang. Yang jelas, saat ini ada julukan baru untuk rumah tersebut. Kandang Bubrah. Selesai. Lagi-lagi kota Yogyakarta. Kota yang penuh dengan cerita-cerita hantu. Kota yang menurut saya mistis. Sebenarnya kisah-kisah yang diceritakan di rumah tersebut sangat menakutkan. Sayangnya diceritakan hanya singkat-singkat. Mungkin kalau ceritanya lebih detail bakal lebih seram lagi. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.